Oke, sekarang kita lanjut ke dokumen transaksi nomor 21. Baik, di sini ada bukti pengeluaran kas ya. Keterangannya adalah pelunasan faktur F1289, artinya ini kita mengeluarkan uang untuk membayar hutang dagang. Oke, cara inputnya masuk ke menu purchase, kemudian masuk ke pay bill. Ya, kita panggil customernya di sini adalah kita bayar kepada CV Anggita, berarti yang ini. Oke, use. Kemudian kita klik. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 17.600.000. Oke, nomor ceknya jangan lupa di sini BKK ya. BKK 12-6 ini. Ya, kita masukkan ke sini. BKK 12-6, tanggalnya di situ tanggal 23 Desember 2016. Oke. Lalu kita klik di amount to apply sebesar 17.600.000. Oke, kita tap ke bawah. Oke, kalau sudah kita record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 22. Di sini untuk dokumen transaksi nomor 22 ini adalah bukti penerimaan kas. Ya, kita nerima pelunasan piutang di sini ya. Jadi karena menerima pelunasan piutang, kita masuk ke menu sales, lalu receive payment. Di sini kita nerima dari Akbar Komputer, kita panggil di sini Akbar Komputer. Oke, use. Oke, kita masukkan nomornya, ceknya BKK 12-6 lagi nih, BKM sorry ya. BKM 12-6, tanggalnya 25 ya. Oke, lalu jumlah yang kita terima di sini adalah 23.100.000. Oke. Lalu kita klik di kolom amount to apply. Oke, kita tap ke bawah. Oke, kalau sudah kita record. Oke, lanjut ke transaksi nomor 23. Oke, untuk dokumen transaksi nomor 23 ini ada voucher kas kecil ya. Ini untuk kita mengeluarkan uang petty cash atau mengeluarkan uang kas kecil untuk perbaikan utang toko. Oke, karena voucher kas kecil kita masuk ke banking, lalu ke spend money ya, karena kita mengeluarkan uang. Oke, di sini nomornya adalah V12-5 ya, 12-5. Tanggalnya adalah 26 Desember 2016. Jumlahnya adalah di sini 800.000. Oke, di sini karena kita membayar atau mengeluarkan dengan menggunakan petty cash, maka di sini kita ganti cash in bank jadi petty cash ya. Jangan lupa. Oke, use. Oke, memonya di sini bisa kita kasih keterangan adalah untuk perbaikan atap toko. Ya. Nah, akun yang kita gunakan di sini untuk mencatat perbaikan atap toko, di sini keterangannya adalah masukkan sebagai beban operasional lain atau other operating expense. Kita berarti panggil untuk other operating expense-nya. Ya, berarti yang ini ya. Oke, lalu di sini kalau sudah kita tap. Oke, record. Ya, dokumen transaksi selanjutnya adalah dokumen nomor 24 di sini. Oke, di sini ada faktur kopinya perusahaan kita, berarti ini adalah penjualan kredit ya. Oke, untuk mencatat penjualan kredit atau faktur penjualan di sini kita masuk sales, masuk enter sales. Oke, customernya kita panggil, kita jual kepada Akbar Komputer, berarti yang ini ya. Use. Oke, di sini invoice numbernya kita pakai F12-3 ini. F12-3. Lalu tanggalnya di sini tanggal 27. Ya, kemudian kita masukkan nilai penjualannya ini. Yang pertama adalah 15 unit untuk kategori supported-nya dengan nilai penjualan adalah 18.500.000. Oke, lalu yang kedua 10 unit. Ini untuk kategori satelit dengan nilai penjualan di sini adalah 15 juta. Oke. Lalu selanjutnya di sini apakah ada beban angkut? Oh, ternyata tidak ada. Berarti sudah seperti ini, lihat, perhatikan di sini untuk total amount-nya adalah 470.250.000. Ini sudah sesuai dengan fakturnya. Kalau sudah seperti ini berarti kita record. Ya. Oke, kemudian lanjut ke transaksi selanjutnya. Nomor 25 di sini. Oke, tanggal 25 di sini ada faktur kopnya perusahaan CV Anggita atau perusahaan orang lain. Berarti ini adalah pembelian kredit ya. Karena pembelian kredit kita masuk ke purchase, masuk enter purchase. Kemudian kita panggil suppliernya, kita beli kepada
CV Anggita. Oke. Lalu kita masukkan di situ nomornya adalah G11. Tanggalnya 29 Desember ya. 29 Desember 2016. Oke. Kemudian kita input nilai pembelinya 10 unit. Ini untuk yang portrait dengan nilai pembelian di sini adalah 16.400.000. Oke, kemudian yang kedua 10 unit lagi untuk yang satelit. Ya, ini nilai pembeliannya adalah 12.400.000. Oke, beban angkut pembelian tidak ada. Kemudian dilihat total maunya 316.800.000. Oke, sudah sesuai dengan faktur. Oke, kalau sudah seperti ini kita record. Oke, kita lanjut ke transaksi nomor 26. Oke, di sini untuk dokumen transaksi nomor 26 ini bukti pengeluaran kas. Ya, ini untuk pengisian kembali kas kecil. Nah, untuk pengisian kembali kas kecil kita bisa masuk ke banking ya, lalu masuk ke spend money. Oke, di sini nomornya adalah BKK 12-7. Tanggalnya adalah 30 Desember 2016. Jumlah yang kita keluarkan di sini adalah 3.700.000. Oke, keterangannya adalah kita isi dengan pengisian dana kas kecil. Oke, akunnya bisa kita ambil untuk petty cash-nya. Nomor 2. Oke, nilainya sudah. Oke, kalau sudah kita record. Oke, lanjut ke dokumen transaksi nomor 27. Oke, ini dokumen transaksi terakhir ya sebelum kita penyesuaian. Oke, untuk transaksi nomor 27 ini bukti pengeluaran kas untuk pembayaran cicilan kepada BCA. Oke, kita masuk ke banking, spend money, nomor ceknya kita masukkan BKK 12-8. Tanggalnya adalah 30 Desember ya. Ya, jumlahnya adalah di sini 18 juta. Oke, di sini angsuran Bank BCA. Oke, di sini untuk 18 juta yang kita keluar ini terdiri dari dua akun. Yang pertama akun Bank BCA Loan dan interest expense. Berarti kita masukkan dua akun di sini. Yang pertama adalah akun Bank BCA Loan ya. BCA. Oke. Ya, ini sebesar 15 juta. Oke, lalu yang kedua adalah akun interest expense kode 9 ya. Ya, yang ini. Ya. Oke, kalau sudah kita record. Ya, ini untuk dokumen transaksi nomor 27. Oke, untuk yang selanjutnya untuk bukti memo atau untuk penyesuaian kita akan bahas pada pertemuan berikutnya. Oke, saya rasa cukup. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.